Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan utama, mari kita manjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, terutama kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan. Dan kesempatan ini pula kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka thalabil ilmi, yaitu menuntut ilmu. Semoga dalam menuntut ilmu ini adalah merupakan upaya kita untuk meraih cita-cita kita. Sebagaimana manjadda wajjada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Tentunya cita-cita kita yang terbaik kita akan upayakan agar cita-cita kita berhasil. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang terbaik. Kita berupaya mencontoh dan mengikuti apa yang menjadikan suri teladannya yang terbaik, dan semoga kita kelak yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Terlebih dahulu mari kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak Laude Kamlia. Kita awali kegiatan kita menuntut ilmu ini dengan berdoa. Kita tundukkan mata hati kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita mulai pelajaran kita dengan materi yang berikutnya, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Terlebih dahulu kita akan memahami apa itu puasa, pengertian puasa. Adapun pengertian puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Ini pengertian puasa dari kata saumu. Adapun pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Adapun dalil nakli puasa, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Selanjutnya
Adapun syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat. Ya. Jadi kita harus memenuhi syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Adapun syarat yang pertama adalah berakal. Artinya akalnya sehat, ya. Tidak hilang ingatan atau tidak gila. Yang kedua balik. Balik ini berarti memahami, ya, sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Yang ketiga adalah mampu berpuasa, yaitu tahan, baik mampu di sini fisiknya maupun mampu dari segala rohaninya dalam berpuasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Antara lain yaitu dia beragama Islam. Ya, kalau tidak beragama Islam maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyit. Mumayyit ini artinya sudah dapat membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk, ya, atau mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Tentunya bagi wanita itu nanti ada haid dan ada nifas, ya, jadi sudah disucikan, maka merupakan syarat sahnya berpuasa. Yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nanti ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya. Rukun puasa. Ya. Rukun puasa, orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain. Pertama adalah niat untuk berpuasa. Ya, tentunya dia melafalkan niat, ya, dalam berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang pertama tadi adalah niat puasa. Kita tentu selain di dalam hati kita perlu membacakan juga, memahami bacaannya juga. Yaitu niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada ifar di syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa pada hari esok untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang menjadi batalnya puasa itu ada 6, yaitu makan dan minum. Ya, ini akan membatalkan puasa. Sedangkan orang yang berpuasa itu dia menahan makan dan minum. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Ya, jadi muntah itu artinya isi dari perutnya itu akan dikeluarkan. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Ini bagi yang sudah bersuami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Ya. Macam-macam puasa. Puasa itu ada 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi ini namanya puasa wajib. Kalau dia mengerjakannya maka dia akan mendapat pahala, dan apabila meninggalkan sebaliknya akan mendapat dosa. Ya. Yang kedua adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini puasa yang banyak dilakukan oleh contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa selain yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi selain puasa wajib adalah puasa sunnah.
Ya. Ya. Puasa wajib. Ya. Tentu kita harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi puasa wajib. Yang menjadi puasa wajib yaitu ada beberapa macam yang diwajibkan kepada orang yang beriman, yaitu ada 4 macam puasa wajib. Apa saja? Pertama adalah puasa Ramadan. Ya. Yang kedua adalah puasa nazar. Yang ketiga puasa qadha. Dan yang keempat adalah puasa kifarat. Ini yang dinamakan puasa wajib. Yang pertama kita bahas dulu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Ya, berturut-turut dilaksanakan. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau di Indonesia menurut kalender itu ada puasa 30 hari dan ada yang 29 hari. Tapi kita di dalam hal ini 1 bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu puasa Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain. Ya. Artinya wajib bagi orang yang beriman dan orang yang mampu dalam berpuasa. Ya. Yang kedua adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan atau dilaksanakan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Ya. Seperti misalnya nanti ketika lulus sekolah saya akan berpuasa selama 2 hari. Ya. Nah, harus dilaksanakan karena ini sudah merupakan nazar. Ya. Apabila tidak dilaksanakan maka dia berdosa. Ini sudah menjadi kewajiban bagi dirinya. Ya. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-cita terpenuhi, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ya. Dan contoh lain ada nazar harus berupa amal kebaikan. Ya. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jadi bernazar itu dalam hal yang baik, dalam hal yang positif, dan jangan dalam hal kemaksiatan, berbuat dosa, keburukan. Ya, selanjutnya adalah puasa qadha. Apa itu yang dimaksud dengan puasa qadha? Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Ini yang dinamakan puasa qadha. Ya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan lain. Jadi puasa qadha ini mengganti puasa yang kita tinggalkan selama di bulan Ramadan. Misalnya puasa batal atau kita tidak melaksanakan puasa sehari, maka di bulan lain kita menggantinya sehari berpuasa. Ya. Dan contoh lain, apabila meninggalkan puasanya 6 hari, ya, puasa wajibnya baginya mengqadha 6 hari sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Ini di bulan lain. Ini namanya puasa qadha. Yang berikutnya puasa kifarat. Apa itu yang dimaksud dengan puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Jadi puasa kifarat ini merupakan suatu puasa wajib, tapi apabila dia melanggar aturan, seperti tidak mampu memenuhi nazar, ya, pernah bernazar tapi tidak mampu, ya, maka dia melaksanakan puasa kifarat. Yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa, dan dia diwajibkan juga puasa kifarat. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan jihad kepada istrinya.
menyamakan istri dengan ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Dan yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Ini yang dinamakan puasa kifarat. Ya. Apabila terjadi hal-hal semacam 7 macam ini. Berikutnya puasa sunnah. Ya. Adapun puasa sunnah yaitu puasa Syawal, puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa hari Senin Kamis. Yang pertama adalah puasa Syawal. Tentu kita harus mengetahui apa itu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan yaitu pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut, boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Ya. Yang dilaksanakan yaitu pada bulan Syawal. Ketika di bulan Syawal maka laksanakanlah puasa 6 hari. Ketika bulan Syawal ini dinamakan puasa sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW biasa juga melaksanakan puasa Syawal. Dan puasa Syawal itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia ikut mengikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa Syawal ini 6 hari saja, maka ibarat puasa selama 1 tahun. Selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan ketika orang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Jadi puasa Arafah ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika orang berada atau orang yang menunaikan ibadah haji itu lagi melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu puncak-puncaknya ibadah haji. Selanjutnya adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan hari Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Ya. 2 hari dalam seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Tirmizi, yang artinya berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Ya. Jadi amal itu akan dihadapkan pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan berpuasa. Dan apabila melaksanakannya, maka dia bukan saja tidak diterima puasanya, maka dia juga berdosa. Karena ini haram. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu-waktunya diharamkan untuk berpuasa ya adalah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, pada hari raya besar umat Islam ini tidak boleh melaksanakan puasa. Dan yang kedua, hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, ketika orang melaksanakan haji, ada namanya hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, maka ini apabila berpuasa maka haram hukumnya. Yang ketiga, hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Jadi ragu-ragu menentukan Ramadan, maka ini haram hukumnya. Jadi harus kita pastikan. Makanya diadakan di pemerintah itu ada namanya
sidang isbat ya. Artinya menentukan jatuh tanggal bulan Ramadan ya, itu pada tanggal sekian misalnya, maka itu ditentukan pada sidang isbat. Hikmah berpuasa atau manfaat dari berpuasa itu. Adapun hikmah-hikmahnya yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan kedinginan. Tentulah dengan kesabaran atau sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Ya. Berikutnya, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Atau sifat ini dapat menghilangkan pahala puasanya. Jadi bersifat sidik atau berkata jujur. Yang terakhir adalah dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Saumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Alhamdulillah, pelajaran agama Islam yaitu tentang berpuasa telah selesai. Semoga kita semua dimudahkan memahaminya dan insya Allah kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan-bulan lain yang dinamakan puasa sunnah. Demikian kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Kita tundukkan kembali mata hati kita, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.